يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. Alhamdulillah, kita masih dalam sekitar bab tentang Guru Muhtaram. Ini selesai mungkin ya. Guru Muhtaram yang keempat berarti wal kafiru al harbi. Yang tidak muhtaram itu seorang kafir harbi. Nah, kafir harbi seperti sekarang ya di Palestina, mereka dibantai sama orang-orang kafir Yahudi. Orang Israel biadab laknatullah, nah itu kafir harbi, mereka nggak muhtaram, halal kita membunuhnya ya. Karena nanti ada kafir kafir yang muhtaram juga, yang muhtaram nggak boleh kita menghinakannya, nggak boleh. Seperti di antara kafir yang muhtaram al kafiru wa kharaja bil harbi salah satu aqsamin, pengecualian pada kafir harbi. Kafir harbi itu apa sih? Wa huwa alladzi la yasluhu lahu ma'al muslimin. Kafir harbi itu seorang kafir yang tidak berbuat baik terhadap orang-orang Islam. Mereka memerangi orang-orang Islam. Nah, ini kafir yang sebenarnya kafir harbi yang ghairu muhtaram. Dalam kitab aja nggak boleh kita nggak boleh memuliakannya. Apalagi yang terhormat seperti Sinat Tahiyyu, bapak yang terhormat, dia kan Tahiyyu pemimpin Israel. Apalagi sampai dihormati, dimuliakan. Dalam kitab saja nggak boleh dihormati dia. Nah, kharaja bil harbi salah satu aksam, pengecualian kafir harbi 3. 1 az-zimmi. Kafir zimmi ini wahwa man aqada jizyah mal imam aw nadbahu wa dakhala tahta ahkamil Islam fa innahu muhtaram. 1 kafir yang muhtaram itu sebenarnya kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang mengikuti perjanjian atau berpajak terhadap umat Islam. Ya, berpajak terhadap Islam, dan dia hidup di bawah hukum-hukum Islam, tapi enggak Islam. Di bawah hukum-hukum Islam. Ketika untuk membayar zakat dia berpajak, pajak lah untuk pengamanannya, dia bayar kepada orang Islam. Dan dia bertetangga baik terhadap orang Islam, sehingga Nabi memberikan hadis man aja jamian faqad azani. Waduh, jamian dari Nabi, siapa yang mengganggu kafir zimmi maka sungguh dia mengganggu aku. Masya Allah, sampai begitu Rasulullah. Bukan berarti Rasulullah meridhoi kemusyrikan itu, tidak, tapi dengan dia karena patuh terhadap hukum Islam walaupun tidak beriman. Itu 1 kafir zimmi yang termasuk orang kafir yang muhtaram. Kedua, ada kafir namanya mu'ahad. Kafir mu'ahad. Nah, kafir mu'ahad ini wahwa man aqada al-masalahatu mal imam aw nadbahu min ahli al-harbi ala tilkal qatal. Ada fi 4 ashhur aw fi 10 sinin bi'audi minhum mawasil ilaina bi ghairi qasam ala man zalama mu'ahadan aw in qasahu aw kafalahu aw qataqatahu aw khalaja syai'an bi gatayib nafsu fa anna hajijahu. Masyaallah. Jadi kafir mu'ahad ini seorang kafir yang dia perjanjian terhadap orang Islam untuk meninggalkan peperangan. Ini sebutnya kafir mu'ahad. Sudah orang kafir yang perjanjian dengan orang Islam, dia mengaku kalah dan tidak akan mengganggu lagi umat Islam, dan dia akan hidup di bawah naungan Islam. Hampir sama dengan kafir zimmi, tapi ini juga kafir yang sebenarnya kafir mu'ahad. Dia termasuk kafir yang muhtaram. Walaupun kafir, tapi ada muhtaram. Kemudian yang ketiga, kafir yang muhtaram itu kafir al-mu'ammanu. Wa huwa man 'aqada al-aman ma'a ba'dil muslimin fi 4 ashhur faqat. Nah, ini kafir mu'amman ini seorang kafir yang perjanjian terhadap sebagian orang Islam minta pengamanan walaupun fi 4 ashhur faqat, walaupun cuma 4 bulan doang. Misal dia mau lewat di suatu tempat ini rawan kalau orang kafir dibunuh misalnya,
Minta pengaman terhadap orang Islam selama lewat situ sekian bulan, setahun kah atau 5 bulan, maka itu termasuk kafir yang muhtaram selagi dia dalam perlindungan orang Islam. Jadi ini kafir yang 3 ini kafir yang sebenarnya kafir muhtaram. Selain itu yang memerangi umat Islam baik itu dari segi terang-terangan seperti sekarang orang Israel membantai orang-orang Palestina, ataupun ada yang memerangi dengan secara apa? Dengan hartanya. Dia punya harta banyak, dia terang-terangan nggak berani. Akhirnya dengan hartanya nyuruh baik itu orang Islamnya atau nyuruh orang selain Islamnya. Dan harta dia menggerakkan dari belakang, sama ini pun kafir harbi yang tidak muhtaram. Kafir yang membenci Islam, kafir yang memusuhi Islam, itu termasuknya kafir harbi. Harbi ini macam-macam. Ada secara langsung terang-terangan dia turun ke jalanan merangi orang Islam. Dulu pernah di Ambon, perang antar umat beragama. Ambon orang Kristen mereka membantai orang Islam. Orang Islam lagi sholat Id, Masya Allah, dibunuhin, dibakar hidup-hidup. Masya Allah, saudara kita di sana. Nah, sehingga perangan beres lah, itu alhamdulillah aman, diberi kemenangan kita. Di Poso pernah kejadian seperti itu juga. Itu sekarang di Palestina sampai sekarang. Maka kita doakan saudara kita di Palestina, Allah berikan kemenangan dengan kesabaran, ketabahan. Ya, kita kalau sama sekali nggak ada giroh ya, beda aja beda negara, beda bangsa, beda suku. Betul, orang Palestina sama kita beda bangsa, beda negara, tapi ingat kullu muslim ikhwah. Setiap muslim ketika dia mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, sekalipun beda bangsa, beda negara, beda suku, bahkan beda darah, tapi satu, kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, maka selagi itu ada dalam hati siapapun, kita saudara. Ya, jadi jangan sampai masing-masing aja. Awas nanti ada tuntutan di hadapan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tidak rela, tidak ridho ketika salah satu umatnya terluka. Bahkan dalam hadisnya, lau yujidu yusyaqatu ala rizli ala ma'ajidu fi qalbi. Kata Nabi, seandainya ada satu duri yang menusuk satu umatku, satu duri doang menusuk kaki umatku, maka sakitnya akan sampai kepada hatiku. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking cinta Nabi kepada kita, seandainya di antara kita jangankan kita sakit parah, satu kaki kita tertusuk duri, kacugak ya kata orang Sunda, cugak doang. Itu rasa sakit yang kita sakit seperti doang ya, perihnya cuma di kaki doang. Itu rasa perih itu sampai sakitnya ke hati Nabi Muhammad SAW. Saking apa? Enggak rela umatnya terluka. Apalagi sampai dibunuh, sampai Masya Allah dibantai. Itu bukan lagi dibunuh, dibantai. Masya Allah. Nah, ini umum, siapapun termasuk kita, termasuk saudara kita Palestina, mereka Nabi itu membuat hati Rasulullah luka. Maka minimal kita nggak bisa ke sana, doakan sampai dengan doa kita. Ya, salah satu senjata umat Islam yaitu doa. Ya, kemudian yang kelima, yang keenam berarti ya. Yang kelima, 4, 5, 6, 5 nih. Yang kelima, wal kalbul aqur. Anjing yang galak. Anjing yang galak, jadi ada anjing tidak muhtaram. Berarti ada anjing yang muhtaram seperti apa? Anjing peliharaan yang nurut ya. Tapi kalau ada anjing yang peliharaan nurut sama tuannya, tapi sama yang lain gak nurut. Misal sama tetangganya galak, tetangga lewati gigit dan sebagainya. Ini termasuk anjing yang ghairu muhtaram. Maka boleh dibunuhnya. Boleh dibunuhnya. Anjing yang mahal, nggak apa-apa, mau mahal sekalipun. Tapi kalau anjingnya baik, ada anjing yang muhtaram, tunduk, patuh, dan nggak galak, bermasyarakat ya. Masyarakat, ada anjing yang bermasyarakat ya. Bermasyarakat, baik dia. Nah itu bermanfaat. Nah, bisa bermanfaat untuk jaga dari maling, ya, bisa seperti itu. Itu termasuk anjing yang muhtaram. Tapi kalau yang nggak muhtaram, nggak ada manfaatnya. Anjing nggak galak, enggak ada, manfaat juga enggak. Hidupnya luntang-lantung aja, kesana kemari. Nah, ini juga termasuk bukan yang muhtaram. Nah, tetap aja hukumnya bagaimana? Mau yang muhtaram, enggak muhtaram, hukumnya anjing ini hukumnya haram, najis mughaladzah.
Oh kan dia kalau kena hidungnya doang, kena siapa? Nah ini bahaya hukum anjing nih. Nah, bukan terkena moncongnya aja ya, bukan, tapi kena kulitnya itu bulunya anjing. Memang kalau jab ma'al jab tohir, ada kaidah fikih. Nah, kalau jab ma'al jab tohir, kering sama kering, anjing kering kita kering suci. Atau sebaliknya, anjing basah kita kering, itu hukumnya najis. Jadi najis mughalladhahnya anjing itu bukan hanya terkena moncongnya saja. Walaupun cuma kesenggol badannya, tapi posisi kita basah. Posisi kita basah atau anjing kering atau kita kering anjing basah. Ada salah satunya basah atau dua-duanya basah. Nah, ini termasuk najis mughalladhah. Apalagi hati-hati kalau di kampungnya ada anjing terus lewat ke terasnya. Itu jangan diempel. Cuci dengan apa? 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Ini mau ada bekas anjing dicuci, diempel atau kemana-mana najisnya. Kan gitu kan, itu bukan bekas moncongnya, bukan bekas tai kotorannya, maupun bukan bekas kotorannya. Semua yang sudah najis mughalladhah, mau itu anjing, nanti juga yang ke-6 babi. Nah, itu dia najisnya mughalladhah. Walaupun bekasnya kan teras kita misalnya ada teras bekas anjing. Bekas anjing jangan langsung diempel, ngambil dulu air di bak, siram dulu sampai 7 kali. Sampai hilang 7 kali. Salah satunya pakai salah satunya pakai tanah. Mau dahulukan dulu air dulu sekali kemudian pakai tanah boleh. Atau mau tanah di akhir boleh. Yang penting 7 kali itu bukan seember langsung sekaligus, enggak. Ambil mau pakai gayung 1 2 3 4 5 sampai 7 kali. Nah, itu untuk menghilangkan sesuatu yang mughalladhah. Jadi yang mughalladhah anjing itu bukan hanya moncosnya saja, semua anggotanya dianggap najis, hukumnya mughalladhah. Walaupun bekas kakinya yang terkena teras-teras yang ada di rumahnya anjing. Alhamdulillah di kita memang ada kali ya. Nah, hati-hati. Jadi itu ya, bekas anjing. Jadi jangan sampai kadang kapan ini mah biasa aja. Kadang kita nggak tahu diempel ya. Kalau bekas kotorannya, moncongnya baru di 7 kali, padahal enggak. Semua yang namanya mughalladhah mau tersentuh badannya pun tetap dianggap najis mughalladhah. Apa najis mughalladhah? Beda dengan najis biasa. Kita terkena air kotorannya hewan misalnya seperti ayam, kambing, cukup dicuci sekali juga asal bersih, beres. Tapi kalau sudah terkena kotorannya, apalagi yang namanya 2 hewan ini anjing ataupun babi, maka wajib 7 kali. Salah satunya itu pakai tanah. Ya, salah satunya terserah. Mau di awal pakai tanah boleh, mau di akhir, mau di pertengahan boleh. Yang penting harus pakai salah satunya pakai tanah. Nah, itu. Intinya mau anjing yang akur, yang galak atau yang gak galak tetap najisnya mughalladhah. Yang muhtaram, yang gak muhtaram tetap najisnya mughalladhah najisnya. Ya. Artinya cuman yang muhtaram ini ya boleh dipiara mungkin gitu ya. Cuman tetap aja yang merah anjing jauh dari malaikat. Manfaatnya? Manfaatnya cuma jauhnya dari menjauhkan maling, tapi dia jauh daripada malaikat Allah. Bahkan dikatakan di satu kampung ada kalau ada hewan anjing ataupun babi, maka malaikat gak mau enggan ke itu kampung, mau ngasih berkah, mau ngasih rahmat dari Allah, gak mau, balik lagi dia. Kenapa? Ini hewan yang sangat dibenci, yang kurang baik lah. Kemudian yang terakhir yang ke-6 yaitu az-zadisu wal khinzir, babi. Nah, ini enggak muhtaram, babi mah enggak ada pengecualian. Kalau anjing ada pengecualian ya. Karena ada salah satu mazhab Imam Malik, kalau kena anjing itu enggak dianggap najis mughalladhah. Najisnya ada yang mengatakan salah satu mazhab itu najis masih najis mutawassithah, najis tengah najisnya cuma najis biasa. Tapi kalau babi sepakat semua ulama itu najisnya mughalladhah. Walaupun hanya terkata sama aja, mau kena badannya, mau kena dijilat sama dia, tetap najisnya mughalladhah. Babi ini enggak ada baik-baiknya. Ya, enggak ada baik-baiknya. Kenapa? Daging babi ini banyak penyakitnya, banyak cacing pita. Bahkan ketika dalam ilmuwan, ketika itu cacing pita dibakar dengan api yang sangat bakar, enggak mati dia.
Tapi kenapa harus sampai satu pakai tanah debu? Sedangkan dicampur dengan debu tanah itu dia melemah cacing pitanya. Jadi artinya apa? Nggak ada kebaikan, nggak ada kebaikan dalam hal ini. Bahkan nauzubillahnya orang kalau senang gemar memakan daging babi, dia akan hilang rasa cemburu terhadap baik sama pasangannya. Suami terhadap istri, istri dengan siapapun, jalan dengan siapapun, bahkan naudzubillah min zalik sampai istrinya dipakai dengan temannya atau dengan orang lain, dia nggak cemburu. Jadi makan daging babi ini kenapa saking mughalazahnya, apa madaratnya sampai menghilangkan rasa cemburu. Sedangkan cemburu itu harus hukumnya. Dayus kalau kita melihat istri kita jalan dengan orang yang bukan mahram, yang bukan mahramnya, bukan ihramnya dia, jalan berduaan, apa yang ngobrol-ngobrol bareng, haram hukumnya. Kita nggak ada rasa cemburu, nggak menegurnya, haram. Dayus ini apa? Haramun dakhala jannah, diharamkan masuk ke surganya Allah. Hati-hati. Kita harus memiliki rasa cemburu ketika istri kita dari mana, pergi sama siapa, jalan sama siapa. Itu ajaran Islam, bukan fanatik, ajaran Islam. Habis dari mana neng, jalan sama siapa, habis ngapain, itu sunnah. Apa bukan sunnah, itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membiarkan begitu saja, istri dia habis dari warung mau ke biasa aja dah, diantep mau kemana aja terserah dia. Ini bukan ajaran Islam. Nah, orang yang memakan daging babi nanti akan seperti itu. Girahnya terhadap agama, girahnya terhadap istrinya pun akan hilang. Makanya banyak orang-orang kafir naudzubillah min dzalik sakit tukar pasangan. Tukar pasangan, teman sama teman, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Girahnya enggak ada, cemburunya enggak ada mereka. Nah, itu. Jadi bedanya kita dengan orang Islam ya. Insyaallah nanti beres berarti tentang bab guru muhtaram. Nanti pasal tentang syurutut tayamum. Insyaallah mungkin minggu depan kita akan ngaji itu selang-selang seminggu kita pergi seminggu kitab tasawuf ya. Kita ambil tasawufnya daripada kitab Nasha'il Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Agar apa? Dibarengan. Kita ngaji terus beribadah, tapi nggak dibarengin ngaji tentang tasawufnya, nanti akan jindik. Jindik itu nanti apa? Ngasa paling pintar, ngasa paling alim. Tapi dengan hukum ilmu tasawuf, kita ditekan lagi hati kita agar jangan sombong, jangan merasa ahli ibadah, jangan merasa orang lebih baik, apalagi merasa orang yang paling sempurna. Nggak ada. Yang sempurna adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sebenarnya ada kesalahan. Ada banyak kesalahan, baik kita semua, baik sekarang mungkin lebih baik, tapi mungkin masa lalu kita pernah tidak baik. Dan belum tentu kedepannya kita lebih baik. Akan tetapi dengan beribadah dan hadir majlis taklim, kita berharap kepada Allah agar senantiasa hidup dalam kebaikan, dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan husnul khatimah. Al-hadirin wa naqul salihah bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.